Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'da. Teman-teman semuanya, baik yang dari PT IKI maupun yang dari luar PT IKI, alhamdulillah sepertinya ada beberapa yang sudah gabung. Kami ucapkan selamat datang di komunitas kami. Kami tegaskan bahwa kajian kita ini bukan terbatas untuk teman-teman PT IKI saja, tetapi boleh untuk yang lain alias umum. Silahkan untuk pertemuan berikutnya diajak teman-temannya yang lain, nggak apa-apa. Hanya yang menyelenggarakan adalah teman-teman dari mahasiswa pasca sarjana PT IKI. Untuk malam hari ini kita insya Allah akan mengupas tentang hukum pernikahan itu sendiri. Kemarin sudah kita bahas tentang pengantarnya dan motivasi-motivasinya. Sekarang insya Allah kita bahas tentang hukum pernikahan. Di layar sebelah kiri itu sudah ada kajian yang kemarin kita bahas, walaupun ada yang belum tuntas, nggak apa-apa, nanti bisa sambil ditanya jawab. Sepertinya juga materi sudah kita share, silahkan sambil dibaca-baca sebelum kajian. Nanti kajian tinggal tanya jawabnya agar lebih cepat. Untuk hukum pernikahan ini, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama sebagaimana hukum fikih, yaitu ada 5. Yang pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sama, saya ulangi lagi, untuk hukum fikih yaitu 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka dalam hal pernikahan pun terkait dengan hukum 5 ini. Yang pertama adalah wajib. Kapan orang atau seseorang itu sudah wajib menikah? Yaitu ketika ada 2 hal yang terjadi atau yang ada padanya. Yang pertama, khawatir dan benar-benar sangat khawatir, bukan hanya sedikit prasangka, tetapi memang benar-benar khawatir terjadi perzinahan. Nih, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Di Al-Quran disebutkan bahwa zina itu bukan hanya fahisyah. Fahisyah itu apa ya? Sesuatu yang jorok, akan tetapi juga wa sa'a sabila, jalan atau usaha yang sangat buruk, kata Al-Quran. Karena itulah orang yang khawatir atau sangat condong terjadi perzinahan, ini bisa menjadikan dia wajib untuk menikah. Tetapi bukan hanya itu. Yang kedua adalah dianya mampu, istiqoah, kemampuan finansial. Satu, ada hampir bisa dipastikan kalau dia nggak nikah akan terjadi perzinahan. Yang kedua, sebenarnya dia mampu untuk menikah, mampu dalam hal finansial, bisa mengasih nafkah dan yang lain sebagainya. Maka orang seperti ini wajib nikah. Apalagi alasannya nggak nikah? Mampu sudah. Kalau nggak nikah bisa terjadi zina, maka wajar ketika menjadikan hukum itu wajib. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kasus, ini saya cerita sedikit, ada beberapa kasus bahwa ada orang yang minta atau mendesak untuk dinikahkan, alasannya khawatir terjadi zina. Ketika kita tanya, emang kenapa kok khawatir zina? Iya Pak Ustadz, kita sudah pacaran sekian tahun, kalau nggak segera nikah khawatir zina. Nah, kalau ini bukan tipe yang tadi, bukan tipe yang wajib. Kenapa kok bukan tipe yang wajib? Karena kekhawatiran dia berzina itu bukan kekhawatiran yang istilahnya yang 90%. Bisa dihindari. Bagaimana caranya menghindari? Ya nggak usah ketemu dengan lawan pasangannya, nggak usah ketemu dengan pacarnya. Satu. Yang kedua, bisa dihindari lagi dengan cara ada kan hadis yang kalau kalian mampu maka nikahlah, kalau nggak mampu maka puasa, kan gitu.
Nah, bisa dengan cara berpuasa. Artinya dia khawatir zina karena memang dia dekat dengan orang yang dicintainya dan belum sah. Kan bisa dia tanpa deket-deket. Lah susah Pak Ustaz, kangen, itu lain lagi. Lain lagi. Yang khawatir zina itu contoh orang yang maaf kalau di Indonesia kayaknya nggak bisa ngasih contoh yang seperti itu. Kalau di daerah Timur Tengah itu biasanya mereka itu satu syahwatnya besar, yang kedua kalau ngumpul ngumpul dengan lawan jenis itu sangat-sangat dimungkinkan nggak kuat. Makanya ada fatwa wajib dalam hal ini dengan syarat tadi benar-benar khawatir zina, susah untuk solusinya, dan yang kedua dianya sudah mampu. Yang kedua adalah sunnah. Siapa orang yang sunnah nikah, yaitu orang-orang ini di bawah level yang wajib tadi. Dia mampu, tapi dia belum terlalu khawatir berzina. Nah ini, maka nggak sampai jadi wajib, hanya sunnah. Dia sangat-sangat khawatir berzina Pak Ustadz, Pak, gitu kan. Cuman dia kemampuannya kurang, nah, itu juga bisa. Maka jatuhnya hanya sekedar sunnah. Inilah yang harus kita buka wawasan kita saat ini bagi teman-teman yang sampai saat ini mungkin belum nikah karena suatu hal, nggak usah khawatir. Bisa jadi kita memang belum levelnya wajib, kan seperti itu. Bisa jadi kita mungkin hanya sunnah, atau mungkin bisa jadi kita jatuhnya masih mubah. Siapa yang mubah itu? Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah. Apa yang mencegah seseorang untuk menikah nanti kita bahas ketika di makruh ataupun di haram. Intinya beginilah paling gampang. Dia mampu juga belum, nggak mampu amat lah, biasa-biasa saja. Terus syahwatnya juga bisa ketahan, biasa-biasa saja. Ketemu lawan jenis juga biasa-biasa saja. Pacaran juga enggak seandainya, apalagi mungkin dia punya aktivitas lain. Nah maka dalam hal ini nikah bisa menjadi mubah bagi dia. Nanti kita teruskan di penjelasan setelah kita bahas semua, kita bisa memilah-milah nantinya. Kita ini posisinya di wajib, sunnah, mubah, makruh ataupun haram. Lanjutnya adalah makruh. Siapa yang makruh nikah? Orang yang makruh nikah adalah orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Dia nggak ada pemasukan, nggak ada penghasilan, serta kemampuannya juga nggak sempurna. Dan untuk kemampuan, kemampuan biologis dalam hal suami istri, dia juga kurang, alias tidak sempurna juga. Maka bagi orang yang seperti ini hukumnya makruh nikah. Kenapa kok makruh nikah? Logikanya adalah kalau dia paksakan nikah, bukan kebahagiaan pasangannya yang dia dapat, akan tetapi justru malah pasangannya nanti makin sengsara. Kenapa? Ekonominya sudah kurang, kemampuan biologisnya juga kurang. Apa yang diharapkan kan begitu. Tapi cinta Pak, seandainya, ya udah nanti kita bahas lah kaitan cinta dengan hukum pernikahan ini nanti. Ya. Kenapa kok seperti itu juga? Karena begini, nanti akhirnya kalau seandainya dia seorang laki-laki kan punya kewajiban nafkah keluarga. Nah, ketika dia tidak ada kemampuan, nggak ada penghasilan dalam hal nafkah lahir, dan nggak ada kemampuan atau kurang mampu dalam hal nafkah batin, nanti akhirnya si istri yang harus kerja, terus si istri yang jadi tulang punggung keluarga, si istri nantinya kurang mendapatkan perhatian batin dan seterusnya. Itu yang menjadikan hal ini menjadi makruh. Udahlah, nggak usah nikah. Bagi orang-orang yang seperti ini nggak usah nikah, bikin sengsara pasangannya. Bikin sengsara pasangannya. Makanya ini motivasi buat kita teman-teman semuanya. Ketika kita melihat ada orang sekitar kita yang nggak nikah, jangan buru-buru dibully. Belum tentu dia salah. Lanjut, haram. Siapa yang haram nikah? Secara normal ada
dua hal utama yang membuat seseorang itu menjadi haram menikah. Yang pertama, dia tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Nah ini tadi, kecuali dia sudah berterus terang kepada calon pasangannya dan calon pasangannya menerima akan hal itu, maka tidak sampai haram. Tapi kalau nggak ngomong, namanya jebakan ini, maka bisa menjadi haram. Selain itu, bila dalam dirinya ada cacat fisik yang secara umum tidak dapat diterima oleh pasangannya, maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya. Ada lagi, ketika seseorang itu mempunyai penyakit menular, yang mana kalau dia menikah, bukan kemaslahatan yang akan didapat oleh pasangannya, akan tetapi justru kemaborotan. Dengan dia menikahin perempuan atau laki-laki yang sehat, yang tadinya sehat itu malah jadi sakit-sakitan juga gara-gara terkena penyakitnya dia. Ini juga bisa menjadikan pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang haram. Selain hal-hal tadi, ada juga istilah-istilah dalam fikih yang menentukan atau yang mendefinisikan sehingga pernikahan ini menjadi rusak, yaitu yang pertama yang disebut al-istibda. Apa itu al-istibda? Praktek pernikahan semacam ini bertujuan mencari bibit unggul sebagai keturunan. Caranya, suaminya memerintahkan istrinya untuk tidur seranjang dengan laki-laki lain yang cakep, yang gagah, dan seterusnya. Harapannya anaknya nanti bisa menjadi lebih baik, ganteng kayak ayah biologisnya, kan begitu. Emang ada seperti itu, Pak? Ada seperti ini sudah ada ketika kita mau menelusuri daerah Kabul, Turki, dan Sparta. Bahkan masyarakat Sparta sendiri katanya, itu kalau seandainya ada laki-laki atau suami yang cemburu ketika istrinya digauli laki-laki yang lebih baik, itu malah jadi cemooh itu sang suami. Ada seperti itu, haram. Yang kedua, al-mukhadanah. Apa itu al-mukhadanah? Pernikahan ini tak ubahnya seperti poliandri, yaitu seorang istri nikah dengan beberapa laki-laki. Ada. Bahkan kayaknya seingat saya di suatu daerah di Indonesia pun ada. Nah, ini disebutkan kalau contoh di sini, yaitu seperti di Aram, Yaman, Turkistan, Siberia, India Selatan, Sri Lanka, Vietnam, dan bagian dari benua Afrika. Sighar, ada lagi macam pernikahan sighar. Apa itu? Yaitu pernikahan yang mana kedua orang tuanya menukarkan kedua anak laki-laki dan perempuannya, masing-masing berdua mas kawin. Artinya begini, masih bayi tapi sudah dinikahkan. Intinya begitu. Masih bayi, belum nalar. Ini yang dimaksud sighar di situ maksudnya. Terus yang keempat, warisan. Warisan itu apa? Di peradaban atau budaya Arab kuno, itu satu laki-laki bisa menikah lebih dari 4, bahkan ada yang 10 dan lebih. Zaman dulu. Contoh begini, si A nikah dengan 10 perempuan seandainya. Istri pertama punya anak laki-laki. Istri pertama. Nah, anak laki-lakinya tumbuh dewasa, bapaknya meninggal. Si bapak ini meninggal, kan berarti meninggalkan 10 istri. Yang salah satu dari 10 ini adalah emaknya, anaknya yang laki-laki sudah dewasa ini. Nah, zaman dahulu sang anak ini bisa mewarisi istri-istrinya bapaknya yang sudah meninggal tersebut. Entah istri yang terakhir atau istri kedua dari akhir dan seterusnya. Itu terjadi dari zaman dahulu. Ini pula teman-teman semuanya yang bahasanya tuh asbabun nuzul dari surat An-Nisa,
fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Itu adalah kalau kita artikan bebas, nikahilah perempuan-perempuan yang baik bagi kalian, 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau takut nggak adil, satu saja. Ceritanya itu begini. Sahabat-sahabat Nabi pada zaman dahulu itu juga masih ada beberapa yang mengikuti budaya Arab, yaitu nikah lebih dari 4. Bahkan ada salah satu sahabat yang nikahnya itu sampai 10. Ada salah satu sahabat yang istrinya itu sampai 10. Akhirnya turunlah ayat ini. Untuk apa? Untuk membatasi jangan lebih dari 4. Ketika ayat ini turun, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya, istri saya 10? Ya udah, pilih 6 untuk dilepas, sisakan 4. Seperti itu. Bukannya yang 1 disuruh 4 pada waktu itu loh ya, enggak seperti itu. Tetapi yang 10 malah disuruh kurangin sampai menjadi 4. Dan yang kelima adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu apa? Nikah mut'ah itu kalau di kita, bahasa kita itu nikah kontrak. Jadi begini. Contoh, ada maaf keluarga yang punya anak perempuan, maka kita nego, Pak, boleh nggak saya nikah dengan anak Bapak? Sebulan aja deh Pak, nggak apa-apa. Maharnya sekian 10 juta seandainya. Nanti setelah sebulan nanti udah otomatis lepas, udah bukan istri saya lagi. Itu namanya nikah kontrak. Kenapa kontrak? Ada batasan bahwa ini perempuan atau calon istri akan dinikah hanya dalam waktu sebulan. Ada lagi dibatasi juga dengan kisaran harga sekian, kan seperti itu. Kalau di bahasanya orang modern itu mereka bilangnya prostitusi yang diselubungi dengan pernikahan. Itu bahasa orang-orang sekarang katanya seperti itu. Jadi teman-teman semuanya ingat sekali lagi, hukum fikih tetap 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Pun demikian dengan pernikahan. Nikah hukumnya tidak mutlak wajib, bisa wajib. Kapan ketika wajib itu? Yaitu ketika dia benar-benar khawatir zina, susah untuk mencari solusinya, dan yang kedua dia mampu dalam hal finansial. Apalagi yang ditunggu orang ini, kan begitu. Maka bagi orang ini wajib nikah. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah kapan dia sunnah? Bisa jadi karena memang dia sudah mampu tapi masih bisa menahan syahwat, atau dia berat menahan syahwat tapi kemampuan finansialnya kurang. Ini adalah orang yang sunnah menikah. Dan yang ketiga adalah mubah, yaitu mubahnya nanti dulu lah. Yang makruh dulu, makruh kemampuannya kurang, baik finansial maupun hubungan suami istri. Nah, mubah ini antara sunnah dan makruh. Kalau ketemu perempuan adem, seandainya duit juga nggak punya amat, nggak banyak amat, maka masih mubah lah inilah. Tapi yang makruh tadi, dua-duanya kurang makruh. Yang kelima bisa menjadi haram ketika ada sesuatu yang membahayakan pasangannya. Entah membahayakan dalam hal ekonomi, dalam hal kepuasan batin, atau bahkan mungkin dalam hal kesehatan. Nah, dan untuk selanjutnya tadi ada beberapa macam pernikahan yang tidak diizinkan oleh agama, yaitu istibda, mukhadanah, sighar, nikah warisan, dan nikah mut'ah. Terima kasih untuk awal kita, mungkin pembahasan sampai di sini. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab kita buka untuk teman-teman semuanya. Fal yatafadhalu.